Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera buat kita semua. Salam hijau, salam lestari juga. Sobat hijau yang saya hormati dimanapun Sobat hijau berada. Selamat datang di podcast Pavilion Indonesia di COP 29 Azerbaijan di Baku. Bersama saya Muhammad Zahrul Mutakin yang akan memandu podcast kita pada pagi hari ini waktu Baku. Dan pagi hari ini kita akan berbicara tentang Indonesia's Volunetzing 2030. Sebuah program yang menunjukkan komitmen Indonesia, keseriusan Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan aksi iklim, gitu ya, aksi iklim dunia, dan ini diwujudkan dalam bentuk komitmen untuk mencapai sebuah kondisi carbon sink pada tahun 2030 di sektor volume, forestry and other land uses. Nah, ini sudah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada bulan Februari tahun 2022, berarti sudah 2 tahun perjalanan Volunetzing 2030 ini berjalan. Nah, ini menarik untuk kita perbincangkan. Sebagaimana kita ketahui, Indonesia Volunetzing 2030 ini merupakan bagian dari long term strategy for low carbon and climate resilient 2050. Artinya, secara jangka panjang, Volunetzing ini sudah dilakukan persiapannya dari sekarang. Dan ini merupakan kegiatan atau program beyond NDC kita yang juga akan dicapai pada tahun 2030. Hari ini kita kedatangan 2 tamu khusus gitu ya, yang sudah malang melintang di dunia diplomasi dan juga negosiasi, terutama di bidang kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Kita kedatangan Dr. Ruanda Agung Sugardiman, Ketua Harian 1 Indonesia Volunetzing 2030, dan juga Bapak Agus Justianto, Ketua Harian 2 Indonesia Volunetzing 2030, sekaligus sebagai Project Director Volu Norway Contribution untuk yang tahap pertama. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan berbincang tentang bagaimana progres dan juga langkah-langkah ke depan untuk mencapai Indonesia Volunetzing 2030 itu. Nah, Pak Ruanda, dalam agenda pengendalian perubahan iklim, apa sih yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan sektor volu itu yang selama ini sudah dilakukan? Ya, terima kasih Mas Zahrul. Salam hijau, sobat hijau dimanapun Anda berada. Ya, menarik pertanyaan ini. Mungkin banyak dari sobat hijau yang belum memahami juga apa sih upaya-upaya Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kacanya ini. Ya, seperti yang telah menjadi komitmen bangsa Indonesia di dunia internasional bahwa Indonesia akan menurunkan emisi gas rumah kacanya itu dari 5 sektor. Yang pertama dari sektor energi, sektor limbah, sektor industri, sektor pertanian, dan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Dari kelima sektor ini, sektor volu, forestry and other land uses ini mempunyai tanggung jawab yang paling besar. 60% penurunan emisi gas rumah kaca itu harus berasal dari sektor kehutanan ini. Oleh karena itu, bagaimana kita meyakinkan ke dunia global bahwa NDC kita, target penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia dari sektor volu itu bisa tercapai dengan baik. Langkah-langkah mitigasi apa saja yang dilakukan untuk mewujudkan penurunan emisi di sektor volu ini, di sektor forestry and other land uses ini. Seperti diketahui bahwa dari target yang kita canangkan, yang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan canangkan, kita harus menurunkan emisi gas rumah kacanya dengan serapannya sebesar minus 140 juta ton CO2 ekuivalen. Dan ini bagaimana
langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk menuju ke sana tentunya memiliki rencana operasional yang akan kita susun tidak saja di nasional tapi di subnasional nantinya. Itu Pak Sahrul ya. Oke, Pak. Terima kasih. Jadi ini sangat ambisius sekali. Ya, Akan dicapai minus 140 juta ton emisi, artinya akan ada penyerapan sebesar 140 juta ton secara perhitungan bersih, Pak ya. Dan ini merupakan sebuah ambisi yang sangat tinggi dari Indonesia. Dan tadi sudah disampaikan bahwa kita ingin menyampaikan ke dunia internasional tentang itu dan mendapatkan dukungan. Dan kita ketahui yang salah satunya itu adalah tentunya dari pemerintah Norwegia, Pak ya, melalui Norway Contribution. Nah, dalam perjalanan sejak penetapan rencana operasional atau RENOPS tadi yang Bapak sampaikan, Volunetsing itu. Nah, bagaimana progres implementasi di nasional dan tingkat nasional, Pak? Pada posisi saat ini. Ya, di Indonesia yang sudah disusun rencana operasionalnya di tingkat nasional, kita sudah mempunyai rencana operasional tingkat nasional. Dan ini sudah kami detailkan di 28 rencana operasional subnasional. Artinya di provinsi, 28 provinsi sudah mempunyai rencana subnasional ini. Dan tahun ini akan kita selesaikan 5 lagi rencana subnasional ini, dan tahun depan 3 lagi. Jadi intinya kita akan segera menyelesaikan seluruh 38 provinsi yang ada di Indonesia untuk kita selesaikan rencana subnasionalnya ini. Nah, rencana subnasional ini memiliki rencana operasional di setiap provinsi akan melakukan kegiatan mitigasi apa saja untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor hulu ini, Pak. Oke. Jadi sudah ada rencana yang sudah dicoba untuk didetailkan pada tingkat subnasional. Nah, saya sekarang ke Pak Agus nih, karena sebagai Ketua Harian 2 Indonesia Volunetsing sekaligus sebagai Project Director untuk Volu Norway Contribution, Pak. Karena apapun yang sekarang sedang kita coba untuk implementasikan dan juga optimalisasikan itu kan dana dari Norway Contribution tersebut. Nah, pertanyaannya adalah seberapa krusial sih Pak dukungan pembiayaan dari luar negeri untuk mencapai target Volunetsing 2030 ini atau 2030. Nah, apakah Volunetsing untuk yang Norway Contribution tahap pertama ini merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai salah satu upaya awal kita menarik dana luar negeri, misalnya kerjasama yang lain dengan pihak-pihak lain seperti Jerman mungkin, atau Amerika, atau Inggris dan sebagainya. Ya, kita tahu bahwa untuk mencapai target Volunetsing 2030 ada proyeksi kebutuhan anggaran, yaitu sekitar 434 triliun rupiah. Ya. Nah, ini bersumber dari APBN, APBD, dan juga para mitra. Kemudian kita juga tahu bahwa pada Paris Agreement ini telah disepakati bahwa negara maju khususnya berjanji untuk memobilisasi dana, ya, dukungan pendanaan iklim, yaitu sekitar 100 miliar US dollar per tahun. Nah, tentunya ini merupakan kesempatan untuk negara berkembang untuk mengakses pendanaan dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Nah, tentu mandatori yang sudah disampaikan komitmennya oleh negara maju ini bisa digunakan untuk memenuhi target nasional, sehingga kita berhak ya untuk mengakses pendanaan tersebut, dan kita sudah berhasil mengakses beberapa pendanaan tersebut, misalnya tadi disebutkan dari Norwegia, kemudian dari World Bank, kemudian dari Green Climate Fund dan sebagainya. Dan harapannya ini tentu bisa mengakselerasi target-target yang sudah kita canangkan, dan tentunya dalam memenuhi komitmen kita mengendalikan perubahan iklim. Oke, jadi itu merupakan upaya kita
Ya. untuk bisa memobilisasi lebih banyak lagi dana-dana yang bisa kita pakai atau kita gunakan untuk membiayai target dari membiayai kegiatan supaya target volume Nexim 2030 tadi tercapai yang mencapai 434 triliun Pak ya. Sampai tercapainya volume Nexim pada tahun 2030. Menarik sekali Pak itu. Dan tentunya kan tidak hanya di pemerintah pusat saja, itu pasti di pemerintah daerah dan stakeholder yang lain yang juga akan perlu kita mobilisasi dalam artian kita koordinasikan untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, saya kembali ke Pak Ruanda kalau kita berbicara pada tingkat subnasional tadi, betapa mereka juga memegang peranan yang penting. Tadi sudah ada 28 provinsi. Itu kan tinggal beberapa provinsi lagi itu ada bisa sampai memiliki rencana operasional tersebut. Nah, dalam 2 tahun rencana operasional Volu ini, Pak, bagaimana sebenarnya respon pemerintah daerah, Pak, terhadap Renops itu? Nah, kira-kira ada kendala tidak dalam upaya sosialisasi, kemudian mengajak mereka untuk melakukan mitigasi perubahan iklim di dalam kegiatan-kegiatan di pemerintah daerah tersebut? Iya, benar Mas Sahrul. Jadi dari 28 provinsi yang sudah kita selesaikan agenda sosialisasi dan penyusunan rencana subnasional itu, memang di beberapa daerah ada terjadi kok ada lagi rencana ini lagi ya. Nah, ini yang kita menjadi tugas berat kita. Sebetulnya Volu ini bukan sesuatu yang baru kalau untuk di kehutanan. Hanya yang kita kerjakan saat ini adalah rencana-rencana kehutanan itu kita bendel jadi satu dengan arah vektor yang sama, sehingga betul-betul upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh sektor kehutanan itu memberikan dampak yang positif, menurunkan emisi gas rumah kaca itu. Nah, dengan perencanaannya itu disinkronkan, disinergikan, ternyata upaya-upaya yang di daerah itu terlihat nyata bahwa kegiatan-kegiatan sektor kehutanan dan penggunaan lainnya itu berkontribusi cukup signifikan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah, dari sana proposal rencana subnasional yang sudah disusun oleh pemerintah daerah itu kan ada rencana operasional yang akan dilakukan di tingkat tapaknya itu. Nah, itu kita minta untuk membuat prioritas yang bisa didanai dari sumber dana dari Volu ini, yang dari Pak Agus misalnya tadi, dari RBC 1 ya. Dengan begitu ini menjadi stimulan bagi pemerintah daerah. Oh, ada tambahan dana yang bisa secara signifikan mendorong kegiatan-kegiatan mitigasi perubahan iklim ini. Nah, dari sana pemerintah daerah sekarang mulai tertarik untuk dapat mengakses dana itu sehingga berpartisipasi dalam upaya-upaya penurunan emisi gas rumah kaca di sektor Volu ini. Oke, semoga dengan semakin aktifnya pemerintah daerah, makin upaya kita di penurunan emisi di sektor Volu ini menjadi semakin masif, Pak ya. Iya, betul. Nah, tentunya mereka juga memerlukan biaya atau dana. Persis, itu saya akan tanya ke Pak Agus kalau gitu. Karena kalau urusan pendanaan tahun 2025 nanti, Pak, ini tinggal beberapa saat lagi nih, Pak. Itu dalam fase rencana kerja Volu Nexim 2030 atau 2030 itu merupakan fase akselerasi kalau nggak salah. Nah, apakah pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Teknis, kita kan sekarang sudah menjadi Kementerian Kehutanan, itu mempunyai strategi khusus dalam fase akselerasi ini, Pak? Dalam mengakselerasi kegiatan ini, kita juga harus menjabarkan dalam program-program yang dilakukan sampai ke tingkat tapak. Kita sudah mempunyai program-program nasional ya. Nah, ini bisa kita fokuskan ya, khususnya terkait dengan implementasi pengendalian perubahan iklim. Dan tentunya ini juga harus bersinergi dengan semua stakeholder ya, tidak hanya pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi juga semua stakeholder. Dan harapannya kesadaran semua stakeholder terhadap pengendalian perubahan iklim ini juga meningkat, sehingga mereka sendiri juga mempunyai program-program yang mendukung dalam pencapaian target-target Indonesia Volu Nexim 2030. Nah, mulai tahun depan akselerasi ini diharapkan bisa memberikan
insentif ya kepada para pihak. Dan ini sudah terbukti melalui research based payment dan research based contribution. Kenapa? Karena kita sebenarnya ini hasil kerja keras kita pada masa periode sebelumnya. Nah, dengan adanya pendanaan dari research based payment dan research based contribution, tentu diharapkan bisa mengakselerasi karena akses pendanaan dari research based payment dan research based contribution ini bisa dilakukan oleh semua stakeholder, sehingga harapannya akselerasi pada tahun depan ini bisa akan lebih optimal lagi. Oke, baik. Semoga juga sudah banyak, mohon maaf, misalnya proposal atau apa keinginan yang sudah banyak sekali. Oke, jadi mudah-mudahan itu bisa kita coba untuk sinergikan, Pak ya, supaya nanti proses akselerasi itu bisa dilakukan dengan baik. Sobat Hijau, barusan tadi kita mendengarkan bagaimana program yang kemudian juga didukung oleh pendanaan untuk melaksanakan Indonesia Volunetzing 2030 yang sudah ada di dalam rencana operasional yang sudah disusun 2 tahun yang lalu, itu saat ini sedang coba untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana dan bahkan akan diakselerasi tahun depan. Nah, sebelum kita tutup mungkin saya akan mengundang closing statement dari Pak Ru sama Pak Agus kepada sebagai sebuah pesan kepada Sobat Hijau semuanya tentang bagaimana itu atau bagaimana kita berkolaborasi dalam kerangka Indonesia Volunetzing 2030. Silakan monggo Pak Ru dulu. Ya, terima kasih Sobat Hijau. Jadi kalau ditanya apa sih aksi mitigasi dari Volunetzing 2030 ini, ada 3 aksi utama. Yang pertama adalah aksi mengendalikan atau menurunkan emisi gas rumah kaca. Salah satu upayanya adalah mengendalikan atau mengurangi deforestasi dan kebakaran hutan ini. Ini Sobat Hijau bisa turut serta berpartisipasi untuk kegiatan ini. Yang kedua adalah aksi mempertahankan stok karbon kita. Mempertahankan hutan-hutan kita yang masih bagus itu kita pertahankan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah aksi meningkatkan cadangan stok karbon kita. Artinya apa? Menambah tutupan hutan kita. Nah, disinilah peran-peran Sahabat Hijau untuk bisa berkontribusi nyata dalam mewujudkan aksi mitigasi perubahan iklim untuk komitmen Indonesia di tingkat global. Ya. Terima kasih Pak Ru. Pak Agus? Ya, saya tentunya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk juga Sobat Hijau, bahwa upaya pengendalian perubahan iklim ini menjadi tanggung jawab semua negara di dunia dan semua pihak. Ya. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, terutama stakeholder, ini sangat memberikan peran yang signifikan dalam pencapaian target Indonesia Volunetzing 2030. Oleh karena itu, saya menghimbau, mari kita bersama-sama melaksanakan implementasi Indonesia Volunetzing 2030 dalam rangka upaya pengendalian perubahan iklim yang sudah menjadi komitmen kita bersama. Baik, terima kasih Pak Agus, Pak Ru. Sobat Hijau, tadi kita sudah mendengarkan perbincangan saya dengan kedua narasumber yang sudah memiliki asam garam di dunia internasional, terutama di bidang diplomasi dan negosiasi, dan bagaimana penjelasan dan informasi dari Pak Ruanda dan Pak Agus ini tentang Volunetzing 2030 ini sebegitu jelas, gamblang, mudah-mudahan ini bisa dimengerti dan menjadi pengetahuan baru buat Sobat Hijau, serta memiliki sebagai juga menggugah semangat juga untuk berkolaborasi dari Sobat Hijau semua. Saya Muhammad Zahar Mutakin mengakhiri edisi podcast Bincang Iklim kita hari ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya dan terima kasih sudah bergabung dengan podcast Pesan Iklim dari Azerbaijan. Terima kasih Pak Ru dan Pak Agus dan semuanya, salam lestari. Salam lestari.